kita dapat kembali bersama-sama mengkaji Miftahus Sudur. Kitab apa? Miftahus Sudur. Siapa yang menyusunnya? Syekh Ahmad, atau yang dikenal dengan istilah jangan Abah Anom atau apa yang di depannya itu ada apa? Pangersa Abah Anom. Pangersa itu adalah ungkapan penghormatan bagi sesepuh, terutama sesepuh dalam bidang keagamaan, yakni khususiyah sesepuh pondok pesantren Suryalaya, Pangersa Abah Anom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, berkata sang penyusun, yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, di dalam kitab Miftahus Sudur. Miftahus Sudur ini yang saya tahu itu diterjemahkan oleh 4 ulama ya. Berapa yang menerjemahkan kitab Miftahus Sudur? Pertama, Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ini dari Aceh apa dari Sunda ini? Dari Aceh ya? Udah jelas namanya Aceh. Aceh lah. Kecuali kalau Basel Al-Buguri itu pasti Basel ya. Yang kedua, Kiai Haji Anding Mujahidin dari Karawang ya. Yang kedua, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Tubagus Abu Arif LCM Hum. Siapa? Pimpinan pondok mana itu? Kiai Abu Arif, pimpinan pondok Fajar Dunia dan doang. Kita berbangga ya, Cilengsi bisa menerjemahkan bahkan menyajikan kajian satu kitab yang berlevel internasional, diterjemahkan oleh kiai lokal yang kuliahnya pun internasional. Di mana beliau? Mesir ya. Kalau Abima apa tuh Abima ya? LC, lulusan Cilengsi. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Robidi dari Karawang ya. Dari Karawang, ini salah satu guru abi ya di Karawang. Subhanallah, beliau juga banyak menghasilkan murid-murid yang subhanallah tafakuh fiddin, alim luar biasa. Kalau bentuk beliau mah betul-betul alim. Kalau saya mah alim isin. Ya, walaupun kita tidak menerjemah kitab ini, tapi insya Allah kita adalah pengamal kitab Miftahus Sudur. Insya Allah ya. Mudah-mudahan baik penerjemah maupun pengamal sama-sama diberikan karomah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ungkapan Pangersa Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin di dalam kitab ini, khususiyah bab tentang syarat kalimah, yakni kalimah thayyibah, kalimatul urwatul wusqa, kalimatul thayyibah, yakni kalimah la ilaha illallah bisyarti akhdiha. Nah, dengan syarat pengambilan itu kalimah, ini abi rasa materi yang terberat di dalam kitab ini ya. Kenapa? Karena mengungkapkan syarat-syarat di dalam mendapatkan itu kalimat. Kan selama ini dari mulai kecil, dari mulai bisa bicara, kemudian PAUD, TK, SD sampai sekarang usia SMP, kan kita sering mendengar kalimat la ilaha illallah ya. Siapa di sini yang pernah ke mana tuh? Apa yang binatang-binatang di Jakarta itu? Ragunan ya? Ragunan ya. Di pintu gerbangnya ada
Itu mah tuh temannya Mas ya. Ya, di di pintu gerbangnya ada burung beo. Burung beo, apa keistimewaan burung beo? Bisa bicara bahasa manusia. Ya, coba kalau artis nyanyikan Indonesia Raya, berapa bayarannya? Sampai mahal lah. Pokoknya. Kalau Ustadz berceramah 1 jam sampai ngebul gitu ya, ngebul dia dari atas, dari pinggir sampai ngebusa itu lidahnya, paling berapa dibayarnya? Betul lah, 200.000, 300.000 ya. Paling bantu 500.000 ya. Nah, kalau itu burung beo di depan Ragunan, paling biasanya selamat siang, selamat siang. Dan paling hebat itu menyanyikan Indonesia Raya. Begitu siapa aja yang datang, Indonesia kebangsaanku, dan seterusnya. Itu dibayarnya berapa itu coba harganya? Makanan. 100 juta kalau dihargakan. 100 juta, padahal beli burung beo begitu paling 2.500.000 ya. Kalau yang anakan bisa 750 gitu ya. Tapi ini beo yang bisa bicara selamat siang, dan juga Indonesia Raya, berapa tadi harganya? 100. Lah ini subhanallah, ada seseorang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sanad yang musalsal dari beliau an syaihihi sampai terus ke Rasulullah SAW. Pernah nggak kalian ditarik bayaran untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak. Ya, kenapa? Karena saking mahalnya. Betul? Sehingga tidak ada nilai nominal yang mewakili kalimat tersebut. Karena saking mahalnya. Di sini disebutkan bisyarti akhdiha, dengan syarat pengambilan kalimat tersebut, min qalbin taqiyyin, dari kolbunya seseorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa artinya apa? Mendengarkan? Takwa bukan takwa kalimat seperti yang si Sule disebutkan. Tahu Sule? Apa takwa menurut Kang Sule? Takwa adalah takut sama istri yang tua. Kalimat Kang Sule itu mah kalimat Kang Sule. Tapi sesungguhnya kalimat takwa adalah imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, yang sering disebutkan di khutbah-khutbah itu. Apa katanya? Imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ikhlas-ikhlasnya, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan sobar-sobarnya. Antara ikhlas dengan sobar, ikhlas sobar itu dengan bahwa kalau ikhlas kaitannya dengan ibadah, kalau sobar kaitannya dengan menahan diri dari godaan setan maupun godaan hawa nafsu. Ya, itu faktor ekstern, faktor intern itu yang mengakibatkan seseorang terjerumus pada dosa. Kalau nggak ekstern, godaan setan, pasti intern. Apa itu internnya? Hawa nafsu, ya. Karena ya mohon maaf, manusia itu diciptakan cenderung untuk berbuat salah. Tahu nggak? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu kan seorang diri ya. Melihat kupu-kupu ada pasangannya, melihat burung ada pasangannya, melihat rusa ada pasangannya. Kayaknya indah banget, ada pasangan masing-masing ya. Cuma beliau aja celingak-celinguk, nggak ada siapa-siapa ini teh. Nah, Allah Maha tahu keinginan lintasan hati seseorang. Apa lintasan hati Nabi Adam apa? Ingin punya pasangan berupa
ciptaan dari yang sejenis. Nah, ketika bangun tidur, tiba-tiba Allah menciptakan siapa? Siti Hawa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Udah begitu aja gitu ya. Ini masih sejarah bahwa manusia itu selalu inna nafsa la ammaratun bisu, bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, keburukan gitu ya. Itu tingkatan Nabi Adam. Nabi Adam saja sudah cenderung untuk berbuat salah, kata Allah. Adam nanti dulu ada. Nehi gitu. Nah, harus dihalalkan dulu, wahai Adam. Dengan apa ya Allah aku menghalalkan itu pasanganku, katanya? Dengan apa? Ya, dengan nikah. Salah satu syarat untuk menikah adalah dengan bimahrin, dengan menggunakan mahar. Apa tuh maharnya? Waktu Nabi Adam menikahi Siti Hawa? Unta, belum ada unta. Ayam jago. Tidak ya. Nah, maharnya adalah dengan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah ya. Nah, itu bahwa Nabi Adam alaihissalam cenderung berbuat salah karena memang bahwa beliau itu adalah manusia. Betul. Bukan iblis. Bukan iblis mah. Kalau iblis mah selalu dari awal sampai akhir selalu berbuat salah. Tapi kalau malaikat tidak pernah salah. Tidak pernah berbuat durhaka sedikit pun kepada Allah. Misalkan ada malaikat di sini, Allah titip-titipan, tring, jadi malaikat gitu ya. Di sini ada makanan, di sini ada perempuan, di sini ada emas berlian. Kira-kira yang tergoda yang mana nih? Itu jawaban buat kamu itu mah, tergoda dengan emas. Ini malaikat ada perempuan, ada emas berlian, ada makanan, ada minuman. Mana yang tergoda? Jawaban kamu itu mah. Sekali lagi. Ada malaikat, kirinya makanan minuman, kanannya emas berlian, depannya perempuan. Tergoda yang bagian mana? Jawaban kamu itu mah. Masya Allah, layak sunah abadan ilallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat, perempuan, mas permata, makanan dan minuman, juga harta kekayaan. Tergoda enggak? Kok jadi lain jawabannya? Tidak ya, karena malaikat itu tidak pernah durhaka sedikit pun kepada Allah. Sekali diciptakan, malaikat, misal kata Allah, uzkurullaha, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah, maka senantiasa berzikir, la ilaha illallah, sampai kiamat. Berzikir nggak itu malaikat? Berzikir. Ketika disuruh bersujud tidak? Ruku ruku tidak? Canggel nggak itu malaikat? Paling hebat malaikat siapa kira-kira? Malaikat? Kalau malaikat Jibril mah bisa healing kemana kemari. Kenapa? Diutus ke Nabi Adam, terbang ke Nabi Adam. Diutus ke Nabi Idris, terbang ke Nabi Idris. Diutus ke Nabi Muhammad, terbang kepada Nabi Muhammad. Ya, healing terus-terusan berarti ya. 124.000 nabi itu healing terus saja. Tapi ada malaikat yang subhanallah tidak pernah healing sedikit pun. Siapa? Israfil. Siapa? Apa tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Ketika ditugaskan untuk berzikir tidak? Tidak, hanya meniup. Jadi sekarang ibadahnya apa? Siap-siap meniup lagi. Iya benar tuh ya. Allah memerintahkan untuk meniup, siap-siap aja meniup. Walaupun kapan, walau alam ya, ditiup-tiup, tidak ditiup-tiup itu ya, sampai kapan Pak? Menunggu klien meninggal itu.
Itu siapa? Laki-laki, perempuan. Perempuan kasih itu minuman. Tirta sama kloridina. Ya. Nah, paham ya? Paham ya? Tadi istighfar lagi ya. Malaikat tergoda sama perempuan, terlihat sama makanan, tergoda sama mas belian. Itu mah jawaban ente atau? Ya. Kalau saya misalkan saya ya, emas, permata, harta, tahta, siapa lagi? Hah? Bukan wanita, pulsa. Kira-kira yang menggoda saya yang mana? Hah? Salah. Semuanya. Saya itu ya. Oh. Beda dengan malaikat tidak pernah tergoda sedikit, karena tidak pernah la ya'suna badanillallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Istighfar ya. Astagfirullah. Jangan astagfirullah aja tuh. Astagfirullahal ghafurur rahim. Baik, bisyarti ahdiha, dengan syarat pengambilan itu kalimah la ilaha illallah biqalbin taqiyyin, dari seseorang yang kolbunya sangat takut kepada Allah. Naqiyin, yang kolbunya senantiasa bersih dari segala sesuatu selain siwallah, selain Allah. Berarti segala sesuatu selain Allah sebutkan. Apa aja? Sebutkan. Masa tidak bisa menyebutkan segala sesuatu selain Allah? Lain. Kolbu ya. Ada seseorang yang kolbunya seperti saya, kolbunya sare, makan, minum, healing, segala macam gitu ya. Berarti segala macam ada itu ya. Ini mah ada seseorang yang kolbunya bersih dari segala sesuatu yang selain Allah, dan kolbunya senantiasa takut kepada Allah. Sebutkan segala sesuatu selain Allah siapa aja, apa aja, dan siapa saja. Makanan, harta, minuman, emas, healing. Siapa lagi? Kekuasaan, mobil, segala macam, Neji, mobil legend, segala macam gitu ya. Kan itu selain segala sesuatu selain Allah kan? Segala sesuatu selain. Nah, ada nggak orang yang segala sesuatu selain Allah di kolbunya nggak ada? Hanya Allah saja yang ada. Ada tidak? Ada. Siapa? Malaikat manusia bukan? Bukan. Nabi boleh ya? Nabi. Apakah hanya Nabi Muhammad saja? Tidak. Semua nabi dan semua rasul. Yang jumlahnya ada berapa? 124.000. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi. Jumlah para wali ada berapa? Berapa? Dalam suatu qaul para ulama menyebutkan jumlah nabi secara keseluruhan dalam satu masa kurun, dalam satu kurun waktu ya, itu jumlahnya sekitar 124.000. Ini jumlahnya sesuai dengan jumlah siapa? Jumlah nabi. Cuma kalau nabi mas secara keseluruhan, kalau para waliullah dari 124.000 nabi, kalau ada yang meninggal 2 orang, nah, misalkan meninggal 2 orang, berarti tinggal slotnya masih ada berapa orang? Hah? 124.000 dikurangi 2 sama dengan 98 ya. Siapa yang mendirikan wali? Misalkan Hafiz gitu ya. Mana Hafiz? Hafiz bisa, ini ada kemungkinan bisa menjadi waliullah. Kenapa? Dikit-dikit. Kenapa? Ketika orang lain mau berbuat maksiat, dia mah Alhamdulillah ya. Terus siapa lagi? Marvel, mana Marvel? Wih, Marvel ya. Marvel ketika orang lain, aduh ngantuk, saya sore Dimas semangat, ngaji Quran.
bakal jadi wali itu ya. Alhamdulillah. Kenapa kita harus senang ketika orang lain senang? Karena kemungkinan kalaupun toh kita tidak bisa menjadi wali, minimal kita bisa nebeng doa kepada beliau-beliau, betul? Ya Hafiz ya, kalau udah jadi wali jangan lupakan Darul Muqarrabin gitu ya. Min qalbin taqiyyin, orang yang sangat takut kepada Allah. Naqiyyin, orang yang sangat ada dua nih. Pertama, taqiyyin. Taqiyyin itu berasal dari takwa ya, berasal dari takwa. Artinya orang yang sangat takut kepada Allah. Takut kenapa? Takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Takut kalau seandainya tidak bisa beribadah kepada Allah. Takut kalau seandainya menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya takut aja sama Allah ya. Dan memang satu-satunya zat yang harus kita takuti adalah Allah ya. Nah, jangan sampai ada seperti halnya suami istri. Suami ini yang diceritakan ya. Kok sampean setia banget sama istrinya? Iya, saya mah setia aja. Kenapa yang lain mah pada berani, kamu tidak berani? Enggak, saya mah takut sama istri. Justru itu mah bakal disiksanya bener-bener sama malaikat. Kenapa? Takutnya bukan sama Allah tapi sama istri. Ikatan suami takut istri. Suami takut istri gitu ya. Oh, kalian nggak paham, belum paham ya? Oh, itu 17 tahun ke atas itu. Nah, naqiyyin, orang yang sangat bersih qalbunya dari segala sesuatu, mimma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Tadi sudah disampaikan ya, segala sesuatu selain Allah itu apa? Kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan segala sesuatu yang kebanyakan orang berharap pada sesuatu ini di dalam dunia kan ya. Coba kalau tahu yang namanya Ronaldo, Cristiano Ronaldo, kalau selebrasinya gimana tuh? Berarti apa dia? Dia tahu bahwa dia itu populer ya. Sekali begini, wow. Gitu kan? Nah, ya, jadi popularitas, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya gitu ya. Orang yang bersih dari segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Dipuji tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Kalau kebanyakan bagaimana? Seperti tukang bubur ya. Tukang bubur itu hajinya berapa kali? Berapa kali? 2 kali kan ya. Kalau tidak disebut haji 2 kali, mau ditanya berhari-hari. Apalagi haji mayung. Kalau tidak disebut haji, weh kapan haji? Tanpa disebut ada haji, dia akan cemberut. Se-RT tahu ya. Kalau yang seperti itu masih duniawian. Apa tuh duniawian? Masih silau dengan urusan duniawi. Kalau orang yang bersih dari segala sesuatu selain Allah mah diam-diam aja, biasa-biasa saja. Mau orang cemberut silahkan, itu adalah takdirnya. Mau orang senyum saja pada kita, mangga, itu adalah hak mereka. Mau orang pengennya selalu ngasih aja kepada kita, oh dia mungkin diperjalankan oleh Allah sedang ingin bersodako. Segala sesuatu, maka ada satu ungkapan ya. Ketika engkau berhadapan dengan seorang raja, yang putri pada perhatian sini atau madapnya kemana? Mencong-mencong ini duduknya.
ketika engkau berhadapan dengan penguasa, seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur, bupati, menteri, dan lain sebagainya, perhatikan dudukmu. Dalam artian apa? Jaga sikap, jangan sampai membuat penguasa itu terusik kedamaiannya. Tahu? Boleh nggak di hadapan penguasa tumpang kaki? Ada protokol tersendiri yang nggak boleh gitu ya. Boleh nggak di hadapan penguasa bersanda? Kalian tahu Korea Utara? Kim Jong Un tahu? Tahu ya? Kalau lagi mimpin rapat kan begini ya sikapnya. Itu menteri semuanya. Kalau di Indonesia mah bebas, chattingan. Itu. Tahu nggak? Sekali menguap itu ya, apa namanya, kudalin. Di hadapan Kim Jong Un siap-siap untuk dipecat. Sekalipun itu adalah menteri. Paham? Bahkan Perdana Menteri pecat langsung. Ya. Semua apa yang dikatakan oleh Kim Jong Un harus ya semuanya. Ya. Nah. Sampai mana tadi? Gara-gara Kim Jong Un ini. Kim Jong Un. Ya. Nah, itu artinya manusia harus seragam, serempak sama dia gitu ya. Nah, kemudian sampai mana Pak tadi ya? Sampai mana? Hah? Ya, jangan berubah sikap lah ya. Itu di hadapan presiden. Presidennya otoriter. Sekali berbeda dengan dia, pecat langsung. Ya. Kemudian, kalau kalian berhadapan dengan seorang ulama, jaga lisanmu. Jangan sampai ketika ulama sedang membicarakan, menasihati dan mengeluarkan ilmu-ilmu terbaiknya, kalian ikut bicara, kalian ikut nyeletuk, 6, 7, itu teh hadisnya begini. Itu jangan sampai. Ya, kenapa? Karena ulama itu yang dianugerahi oleh Allah berupa apa? Ilmu pengetahuan. Maka ketika mereka sedang mengeluarkan ilmunya, jangan sekali-kali kita menyela ucapannya. Paham? Nah, kalau penguasa tadi jaga apa? Sikap tubuh. Karena itu kan mengecewakannya. Bahkan bagi Kim Jong Un bukan mengecewakan, bisa dipenjara itu. Tanyain aja sama Korea. Waktu berapa tahun yang lalu Bapak ke Korea gitu ya. Tapi lewat YouTube. Nah, di hadapan ulama jangan apa? Jangan mencela ucapannya. Biarkan saja, kita terima saja, ya. Tapi kalau di hadapan seorang arif billah, orang yang sangat makrifat kepada Allah, sikap kita bagaimana? Terserah. Mau bercanda kek, mau ngobrol kek, mau catur kek, terserah. Karena seorang yang bermakrifat kepada Allah, yang sangat makrifat kepada Allah, tidak menjadikan kecintaannya kepada Allah terusik dengan makhluk-makhluk di sekitarnya. Hebat nggak itu? Wih, kalau di hadapan penguasa, jangan coba-coba merubah sikap duduk kita, ya, karena itu akan mengganggu dia, bahkan mengganggu karir kita sendiri. Kemudian di hadapan ulama, jangan coba-coba kita mencelaknya. Kenapa? Karena beliau sedang mengeluarkan ilmu terbaiknya, maka kita serap. Yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Tapi di hadapan seorang arif billah, orang yang sangat bermakrifat kepada Allah, terserah kita mau apa, terserah kita mau bicara apa, dan itu tidak akan mengganggu sedikit pun
akan sikap seorang arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dipandang oleh arif billah itu makhluk Allah yang mulia. Hebat ya itu? Hebat ya arif billah. Salah satunya orang yang arif billah siapa? Yang arif billah siapa? Yang bertakwa siapa? Yang suci kolbunya siapa? Siapa? Ada yang sudah kenal? Boseo. Jangan membuat fitnah di sini. Siapa orang yang sangat bermakrifat kepada Allah? Ini yang menulis kitab ini siapa? Pangarsa Abah Anum. Sekali lagi, orang yang bermakrifat kepada Allah siapa? Orang yang sangat takut hatinya kepada Allah siapa? Orang yang sangat bersih kolbunya dari segala sesuatu selain Allah siapa? Boleh nggak kita bersikap bebas menurut kita di hadapan beliau? Boleh-boleh saja. Kenapa? Bagi beliau tidak apa-apa, tapi bagi kita ngapain nggak apa-apa? Betul tidak? Gak sopan itu namanya ya. Tapi bagi bangsa Abah Anum sendiri tidak menjadi masalah. Luar biasanya ya. Sekalipun kita anak kecil, sekalipun kita santri, sekalipun kita orang yang baru datang ke Pondok Pesantren Surilele, tidak jadi apa-apa bagi pangrasa Abah mah. Betul? Kenapa? Karena beliau orang yang sangat bermakrifat kepada Allah ya. Orang sangat bermakrifat kepada Allah mah semua yang datang kepada beliau itu dianggap tamu kehormatan. Subhanallah. Pernah nggak kalian bertamu kepada seseorang yang orang itu menganggap kalian itu betapa terhormat? Pernah nggak? Belum pernah. Kalian yang putri? Belum pernah. Saya alhamdulillah setiap datang ke Pondok Pesantren Suryalaya, setiap itu kali pula bahwa saya merasa diistimewakan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah. Ini bukan saya aja, semua yang hadir merasakan hal yang sama. Salah satu contoh. Bukan saja pengarsa Abah ya. Kemarin ya, waktu kita ke ziarah ke pengarsa Abah ke Pondok Pesantren Suryalaya, ibu ya semuanya ya. Semuanya datang. Oh yang lalu yang ketika COVID. Ketika COVID kita datangnya subuh, ya itu ya subuh. Dan pada jam yang sama orang yang berbarengan dengan kita itu rombongan dari Tegal, ya. Orang yang dari Tegal sowan saja ke Pangarsa Umi, rombongan itu langsung pada pulang, betul ya. Tapi saya alhamdulillah semua rombongan pun dipersilahkan untuk makan bersama. Luar biasa. Bukan saya aja. 3 bis kalau nggak salah ya. 3 bis. Rombongan 3 bis disuruh makan dulu oleh Pangarsa Umi. Tapi rombongan yang dari Tegal langsung aja pulang. Subhanallah. Itu baru Umi. Bagaimana dengan Pangarsa Abah? Luar biasa. Alhamdulillah saya nutut. Berkesempatan lah ya. Berkesempatan untuk bermusyahadah dengan Pangarsa Abah, mendapatkan talqin 7 latifah dari Pangarsa Abah, dan juga mendapatkan semua keistimewaan yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah diistimewakan oleh Pangarsa Abah. Alhamdulillah. Nah, kita nih alhamdulillah walaupun belum bertemu dengan Pangarsa Abah, tapi kita bertemu dengan orang yang orang itu belajar kepada Pangarsa Abah. Bagaimana hadisnya? Di dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana barusan? Di dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad gitu atau di dalam hadis Kangjeng Nabi, kun ma'allah, tetaplah engkau bersama dengan. Nih, di sini ada nggak yang semuanya bisa bersama dengan Allah? Sehari
Semalam kita dititipi waktu oleh Allah berapa jam? 24 jam. Kira-kira nih, kalian hitung sendiri ya. Pasti jawabannya beda-beda. Kira-kira kalian bersama dengan Allah berapa jam dari 24 jam tersebut? Ayo hitung. Lagi sholat. Wush, hebat ya. Sholat itu berapa menit? 5 menit. 5 kali 5? 25 menit. Betul 25 menit? Atau ada yang lebih atau yang kurang? Ya? Yang lain? Kalau Abi sendiri ya, alhamdulillah bisa bersama dengan Allah itu sehari semalam kurang lebih 20 detik. 20 detik ya. Yaitu ketika Allahu Akbar. Kalau ketika Allahu Akbar mah ingat nggak sama Allah kira-kira Abi? Ingat bahwa saya teh sedang sholat. Tapi ketika Allahu Akbar, berat. Ingat cicilan hutang. Wah, ingat cicilan BTN yang harganya 485.000. Sampai mau detik-detik mau sholat, akhir itu ingat lagi sama Allah bahwa saya itu sedang sholat. Dibalikin lagi sama Allah ya, dibalikin lagi hati saya bahwa saya sedang sholat. Jadi dalam setiap sholat Allahu Akbar mungkin 3,5 menit, dan seketika menjelang akhir, wah mau assalamualaikum nih sedang sholat, balik lagi kepada sholat. Berarti setiap sholat saya berkesempatan untuk ingat kepada Allah berapa menit, berapa detik? 4 menit, 4 detik dikali 5 waktu sama dengan 20 ya. Itu astagfirullah apa alhamdulillah? Hah? Masya Allah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Bagus jawabannya. Kenapa? Karena saya masih mengingat Allah daripada tidak sama sekali, betul ya? Alhamdulillah. Padahal keinginan mah sehari-hari melihat hadis tersebut, kun ma'allah, istiqomahlah senantiasa bersama dengan Allah. Tapi saya cuma bisa seumur-umur tuh ya. Padahal belajar thariqah udah lama, ada sekitar 32 tahun. 32 tahun kemudian 32 tahun. 32 tahun belajar thariqah, kemudian hanya bisa mengingat Allah sekitar 20 detik. Benar itu syukuran alhamdulillah. Benar. Kenapa? Segitu juga alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Kalian kira-kira bisa nggak istiqomah bersama dengan Allah? Insya Allah ya, dilihat dari wajahnya masih polos-polos semuanya ini. Ya. Kemudian kalaupun toh kita belum bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Ya, misalkan nih, kata Rasulullah, kun ma'allah, pilihan pertama, bersama dengan Allah. Ini udah jelas nggak sanggup kita ya semuanya. Kedua, kita bersama dengan orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah nggak bertemu dengan orang yang seperti ini. Orang yang senantiasa hidupnya selama 24 jam, jangankan di luar sholat, jangankan di dalam sholat, ketika di luar sholat pun selalu ingat Allah. Bahkan jangankan ketika sedang melek, sedang istaiqadh, tapi sedang tidur sekalipun selalu bersama dengan siapa itu kira-kira? Siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau Pangersa Abah Anom. Alhamdulillah.
kita memang kalian-kalian ya, memang belum bertemu dengan Pangresa Abah Anom, tapi saya alhamdulillah sudah lama bertemu dengan Pangresa Abah Anom, dan kalian di sini ada yang 3 tahun di sini, ada yang 6 tahun di sini, ada yang 9 tahun di sini, ya. Alhamdulillah. Jadi kalian bersama dengan orang, yang orang itu bersama dengan orang, bersama dengan Allah. Kira-kira hampir sama tidak? Hampir sama ya. Nah, sekarang nih silsilahnya. Kita bagaimana nih silsilahnya dengan Rasulullah SAW? Perhatikan. Bahwa alhamdulillah kita belajar kalau untuk urusan tasawuf ya. Kalian bukan belajar sama saya, bukan, tapi belajar sama Pangresa Abah. Berarti di hadapan Pangresa Abah kita adalah sama-sama apa? Sama-sama tadi apa? Murid ada kurangnya. Murid titik-titik. Murid apa itu? Murid? Ya, murid Abah. Tadi saya bilang nih, kita di hadapan Pangresa Abah itu sama-sama murid apa? Murid kesayangan. Murid kesayangan. Alhamdulillah. Nih, kita belajar kepada Pangresa Abah. Pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin belajar kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad belajar kepada Syekh Tolhah Kalisapu bin Tolabuddin Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar belajar kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin belajar kepada Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad belajar kepada Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah belajar kepada Syekh Rahim. Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim belajar kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya belajar kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar belajar kepada Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin belajar kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin belajar kepada Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin belajar kepada Syekh Syamsuddin. Syekh Samsudin belajar kepada Syekh Muhammad Hattaq. Syekh Muhammad Hattaq belajar kepada Syekh Abdul Aziz, putranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Aziz bin Abdul Qadir belajar kepada, tentu saja pasti belajar kepada ayahanda beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apakah langsung dari Rasulullah? Tidak, belajar pula kepada Syekh Abu Sa'id Al-Khudri. Syekh Abu Sa'id Abdullah Al-Khudri, Syekh Abu Sa'id Mubarak Al-Khudri belajar kepada Syekh Abdul Faraj At-Turtusi. Syekh Abdul Faraj At-Turtusi belajar kepada Syekh siapa? Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi belajar kepada Syekh Abu Bakar Dzati Shibli. Syekh Abu Bakar Dzati Shibli belajar kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar kepada Syekh Sirri Sakoti. Lanjutkan, coba. Lanjut. Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi belajar kepada Syekh Sirri Sakoti. Kemudian Syekh Sirri Sakoti belajar kepada bukan itu silsilah itu. Ini silsilah secara keguruan ya. Syekh Sirri Sakoti belajar kepada Syekh Abu Sa'id bin Musa. Kemudian Syekh Abu Sa'id belajar kepada Syekh Musa Ar-Ridho. Syekh Musa Ar-Ridho belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq belajar kepada Syekh Muhammad Baghir atau Imam Muhammad Baghir. Syekh Muhammad Baghir belajar kepada Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin belajar kepada Syekh Husain. Syekh Husain, yakni putra Sayyidina Ali, belajar kepada
Tentu saja belajar kepada ayahandanya, yakni sebagai babul ilmi. Sayyidina Ali karramallahu wajah belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat secara tiba-tiba? Tidak, tapi beliau pun bertalaki, yakni menyambungkan silsilahnya kepada Malak Jibril alaihi salam, belum kepada Allah langsung, tapi belajar kepada Malak Jibril alaihi salam. Apakah Malak Jibril langsung dari dapat mimpi gitu? Tidak, Malak Jibril berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti silsilah kita dari Allah sampai terus sampai jadi urutan ke berapa kita? 38. Betul ya, dari Allah sampai ke 38, yakni kita semuanya, dan 37-nya belajar kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arif.